Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kerap kali kita berjumpa dengan orang-orang tertentu, atau barangkali diri kita sendiri yang hanya mau berbuat baik dengan mereka yang pernah berbagi kasih kepada kita, atau dalam istilah sederhananya, membalas budi. Prinsip hidup seperti ini pada dasarnya baik bagi manusia, namun tidak benar menurut ukuran karya keselamatan Allah. Prinsip balas budi jika dihidupi dalam diri orang-orang beriman Katolik tampaknya sangat baik,
karena tidak melupakan kebaikan orang yang pernah berjasa kepadanya. Namun tindakan seperti ini secara perlahan membuat iman akan Allah semakin tumpul, bahkan tidak menunjukkan nilai cinta kasih Allah yang selalu mencintai, merangkul, merawat, dan menerima siapa saja yang datang kepadanya tanpa pilih-pilih kasih. Cinta kasih Allah tampak nyata dalam diri putranya yang menerima siapa saja yang datang kepadanya. Bahkan yang asing di mata manusia diterimanya sebagai sesamanya. Inilah tindakan cinta Allah yang melampaui batas-batas manusiawi. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini menampilkan kisah dialog antara Yesus dengan seorang ahli Taurat yang mempertanyakan jalan keselamatan menuju kehidupan kekal dan relasinya dengan sesamanya. Yesus tidak serta-merta memberikan jawaban, melainkan bertanya kembali apa yang dipahaminya dalam hubungan dengan kitab Taurat yang dipelajarinya, namun tidak dihidupinya. Jawaban yang disampaikan oleh ahli Taurat 99% benar adanya karena sesuai dengan isi hukum Taurat. Namun hanya satu yang kurang darinya, ia hanya membagi kasih kepada orang-orang yang pernah berjasa kepadanya. Sedangkan orang asing yang tidak dikenal, ia abaikan dalam hidupnya. Hal ini ditampakkan dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati dan peduli terhadap sesamanya yang menderita. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus hendak menegaskan kepada kita bahwa cinta dan belas kasih Allah senantiasa merangkul, merawat, dan menyembuhkan siapa saja yang datang kepadanya. Allah tidak pilih-pilih kasih. Allah mau menunjukkan cintanya kepada manusia, bahwa untuk memperoleh keselamatan tidak cukup hanya mencintainya dengan kata-kata yang indah dan menggetarkan, melainkan harus sampai pada tindakan konkret, yakni mencintainya dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budi yang dinyatakan dalam tindakan hidup sehari-hari, yakni dengan berbuat baik kepada semua orang tanpa pandang bulu, sebagaimana yang telah diteladankan oleh orang Samaria yang baik hati. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang-orang Katolik yang beriman kepada Allah, mari kita melihat dalam diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah berbagi kasih Allah kepada sesama kita tanpa memandang bulu, tanpa pilih kasih? Atau justru kita masih membatasi kebaikan kita hanya pada mereka yang selalu berbuat baik kepada kita? Semoga Allah merahmati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kita mampu mencintainya dengan segenap kekuatan, segenap hati dan akal budi, serta mencintai siapa saja dengan tulus hati tanpa pilih-pilih kasih. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas cinta kasih-Mu yang tiada henti-hentinya. Engkau anugerahkan bagi kehidupan kami. Bimbinglah kami agar kiranya selalu meneladan Yesus Kristus Putramu yang senantiasa mencintai dan menerima siapa saja tanpa pilih-pilih kasih, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan
yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.